Perkenalkan, nama saya Hasna Marhama Aulia, NIM 232230039. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tugas dari mata kuliah matematika lanjut, yaitu pemodelan dari kebakaran hutan menggunakan aplikasi NetLogo, di mana pada tugas kali ini kita akan membedakan dua buah area, yaitu area dataran rendah dan area pegunungan atau dataran tinggi, di mana kedua area ini dibedakan berdasarkan warna lahannya, kemudian juga dibedakan warna pohon yang tumbuh di kedua area tersebut. Kemudian kita batasi dua area tersebut juga menggunakan sungai. Di sini saya menggunakan sungai atau border berwarna biru. Kemudian ketika ada titik api yang berada di daerah dataran rendah, maka api tidak akan menyebar ke daerah dataran tinggi, begitupun sebaliknya. Baik, untuk pertama-tama dalam membuat model NetLogo ini, yang pertama kita akan buat button setup dulu dengan cara klik kanan button, dimana ini adalah tombol untuk menginisiasi simulasi model. Lalu juga akan ada tombol ignite, di mana tombol ignite ini saya bedakan dari ignite grass dengan ignite forest, di mana untuk ignite grass sendiri ini adalah prosedur untuk melakukan kebakaran atau penyebaran api di daerah dataran rendah. Karena tombol ini akan ditekan terus-menerus selama model berjalan, maka diklik forever. Begitupun juga dengan ignite forest, di mana tombol ini digunakan untuk penyebaran api di daerah dataran tinggi. Lalu kita akan membuat juga slider, di mana slider ini memiliki variabel density atau kerapatan suatu pohon di lahan yang dibuat dengan skala 0 sampai 100%. Begitu pula dengan di pegunungan akan dibuat slider untuk kerapatan pohon di area pegunungan. Selain itu juga akan dibuat monitor, di mana monitor ini akan melihat berapa jumlah dari pohon atau rumput di area sekitar dataran rendah. Kemudian untuk burn lowland grass ini adalah menghitung berapa jumlah pohon atau rumput yang terbakar setelah proses kebakaran hutan. Begitu pula dengan di dataran tinggi akan dilakukan monitor dari jumlah pohon semula dengan jumlah pohon yang terbakar setelah kebakaran hutan. Setelah itu juga ada plot, di mana kita akan plot atau melihat grafik dari perubahan jumlah pohon yang semula dengan pohon yang sudah terbakar, baik itu di dataran rendah maupun dataran tinggi. Untuk di bagian kodenya, pertama-tama kita akan menginisiasi variabel global, di mana variabelnya terdiri dari initial trees, initial grass, river width, burn trees, dan burn grass. Kemudian juga ada prosedur pengaturan atau setup, di mana yang pertama-tama kita akan clear all untuk menghapus layout simulasi kita, sehingga bisa diinisiasi awal terlebih dahulu untuk memulai menjalankan simulasinya. Kemudian ada prosedur creation, ada setting river width, yaitu jumlah x koordinatnya dibagi 2, dan set burn trees dan set burn grass sama dengan 0. Kemudian ada prosedur untuk membuat dataran rendah dengan as patches with x koordinat kurang dari river width atau kurang dari sungai, maka kita akan membuat persebaran dari rumput atau pohon di daerah dataran rendah dengan random float 100 kurang dari lowland density. Kita atur warnanya menjadi hijau, dan untuk lahannya kita atur set pie color warna biru, warna coklat muda. Kemudian untuk selanjutnya ada kita akan membuat daerah dataran tinggi atau pegunungan dengan as patches with px score lebih besar dari river width,
dan juga akan dibuat persebaran dari pohonnya, dimana jika random float 100 kurang dari highland density maka set color green plus 2 atau hijau yang lebih tua. Lalu juga lahannya akan di set by color warna coklat. Kemudian untuk sungainya ada prosedur pembuatan sungai, dimana untuk pembuatan sungai ini kita akan ask patches px score sama dengan river width, kita akan atur warnanya sama dengan biru. Kemudian untuk api kita akan buat prosedur create fire, dimana ini akan membuat titik api secara acak dengan menghitung jumlah keseluruhan patches dikali 0,001. Kemudian bukan patch berwarna biru, kita akan set patch tersebut menjadi warna merah. Kemudian kita juga set initial trees-nya dengan patch color berwarna hijau dan initial grass dengan patch color berwarna hijau yang lebih tua. Kemudian kita ada prosedur juga untuk menyalakan atau memulai penyebaran api di dataran rendah dengan to ignite grass. Jika tidak ada lagi patch berwarna merah, maka simulasi akan berhenti, dan jika masih ada patch berwarna merah, maka akan dicari di lingkungan sekitarnya atau ask neighbors apakah masih ada patch color berwarna hijau. Jika masih ada, maka di set berwarna merah, lalu kita set juga burn trees-nya ditambahkan 1. Kemudian kita set pohon yang sudah terbakar menjadi warna hitam. Begitu pula dengan di dataran tinggi, kita ada prosedur penyebaran api dengan to ignite forest. Untuk memulainya kita klik setup terlebih dahulu. Di sini bisa kita lihat ada beberapa titik merah seperti di sini dan di dataran tinggi. Kemudian untuk modenya juga kita klik on ticks. Setelah kita klik setup, kita akan klik ignite grass, di mana ignite grass ini akan melakukan penyebaran api hanya di daerah dataran rendah saja. Kita bisa lihat bahwa dataran rendahnya jika kerapatannya 95%, maka didapatkan grafik yang seperti ini. Hampir keseluruhan dari pohon yang semula terbakar. Kita klik setup kembali, kemudian kita lakukan penyebaran api di dataran tinggi dengan klik ignite forest. Maka didapatkan juga hasil seperti ini, dimana untuk density atau kerapatan 95% juga keseluruhan dari pohon yang semula terbakar. Jika kita set menjadi 25 misalnya, kita akan setup seperti ini. Kita lihat persebaran rumputnya seperti ini, dan kita akan klik ignite grass, maka jumlah pohon yang terbakar lebih sedikit. Begitu pula dengan di dataran tinggi, jika kita klik setup dan kita klik ignite forest, maka jumlah pohon yang terbakar di dataran tinggi pun lebih sedikit. Hal ini juga menunjukkan bahwa kerapatan pohon di suatu lahan itu sangat mempengaruhi bagaimana percepatan dari penyebaran api. Sekian dari saya. Mohon maaf bila masih ada kesalahan.